السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama guru-guru kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh yang kita cintai, yang kita sayangi. Dengan keberadaan mereka, insyaallah Allah Subhanahu wa taala jaga agama kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tarbiyah sehingga kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena kita punya guru-guru yang insyaallah mampu mendidik kita dan bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Karena di zaman ini adalah zaman yang begitu banyak tipu daya, yang begitu banyak hal-hal yang justru menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita sudah dengar untayan-untayan mutiara dari guru mulia Sayyidil Walid Abuya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, maka saya kira kalau kita mendengar dengan seksama, kemudian kita perhatikan, kemudian kita amalkan, kita ajarkan kepada keluarga kita, maka perkumpulan kita pada pagi hari ini adalah perkumpulan yang sangat bermanfaat. Karena semua yang beliau sampaikan adalah sesuatu yang bisa membawa kita kepada jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat dan pendengar dimanapun berada, seperti yang saya katakan tadi bahwa zaman ini seperti zaman yang disifatkan Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau mengatakan uquluhum fil malabis wal bakhtarah fil majalis wala minallahi yakhafun. Akal fikiran setiap orang sekarang hanya di covernya saja, penampilannya saja, dan mereka hanya fokus dengan sesuatu secara zahir saja. Adapun rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada sama sekali. Nothing. Zero. Kosong. Kalau untuk penampilan bagus. Kalau untuk menampakkan diri secara zahir hebat. Tapi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kosong. Padahal al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu adalah rasa takut, dan ilmu adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita amatlah besar, yaitu berupa guru-guru yang memang keilmuan mereka bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kita dapati setiap orang bisa berbicara, setiap orang bisa berfatwa, setiap orang bisa berkomentar. Sesuatu yang mereka mungkin tidak ketahui secara keseluruhan, akan tetapi mereka komentari. Ini yang sering diucapkan oleh guru kita, ya, menasihati kita dan mengatakan, man lam ya'rif haqiqatal hal qal ma qal.
Orang yang tidak mengetahui hakikat satu permasalahan, dia akan mengira-ngira jawabannya. Sehingga kita dapati sekarang ilmu-ilmu yang semuanya mengira-ngira. Sepertinya ini, sepertinya itu, modelnya kayaknya seperti ini, modelnya kayaknya seperti itu. Sehingga tidak ada sesuatu hasil dari keilmuan tersebut yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita punya guru-guru, alhamdulillah, mengambil keilmuan dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Saya kira ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, khususnya kepada Al-Bahjah, dan semua yayasan-yayasan di bawah Al-Bahjah memiliki guru yang bersambung, bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa dipertanggungjawabkan. Al-imamu dhaminun wal ma'mumu mu'taman. Kita alhamdulillah punya guru-guru yang bisa mempertanggungjawabkan keilmuannya, sehingga insya Allah kita hidup dalam keadaan aman. Saya sekali lagi katakan kenapa saya berikan kalimat-kalimat seperti ini, karena sekali lagi saya ulangi, banyak sekali di luar sana orang-orang yang ingin memisahkan antara kita dengan ketenangan, kita dengan keilmuan, kita dengan kesahihan di dalam penyampaian keilmuan. Jadi ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Adapun tadi kita mendengar banyak sekali fawaid-fawaid, manfaat-manfaat keilmuan yang disampaikan oleh guru mulia Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah Muhammad Baharun. Beliau menunjukkan bahwa keindahan memang adalah segala-galanya yang bisa membawa kepada kita. Ada jazbiyah, ada magnetis, ada magnet untuk bisa sampai kepada orang yang kita cinta. Keindahan Rasulullah, kedermawanan. Setiap orang yang melihat Nabi akan cinta kepada Nabi. Jadi dikatakan man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang tu enggak kenal kepada Nabi terkadang mengira-ngira Nabi. Oleh karena itu ada orang yang berani melukis Nabi. Sebenarnya mereka bukan melukis Nabi, tapi sosok manusia yang mereka bayangkan sehingga mereka lukis, bukan Nabi Muhammad SAW. Andai dia kenal Nabi, dia mencari tahu tentang Nabi, dia akan tahu Nabi Muhammad SAW adalah kesempurnaan sehingga dia akan cinta kepada Nabi. Kita tahu Zaid bin Haritha, Zaid bin Haritha yang dipanggil Al-Hib, orang yang sangat disayang, dicinta oleh Nabi Muhammad SAW. Dinikahkan dengan sepupunya Nabi, Zainab binti Jahsh. Kemudian menikah dengan orang kesayangan Nabi, Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah, melahirkan Usama bin Zaid, Hibbi ibn Hibbir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya begitu luar biasa kepada Nabi. Dia adalah orang yang dijual di pasar Rukal, kemudian dibeli oleh seorang bernama Hakim ibn Hizam, keponakan Sayyidatuna Khadijah. Lalu apa yang terjadi? Sayyidatuna Khadijah menikah dengan Nabi, dihadiahkan Zaid bin Haritha kepada Nabi. Lalu dicinta oleh Nabi, disayang oleh Nabi, mengenal kepada Nabi Muhammad SAW. Bapaknya datang, pamannya datang, Ka'ab, dan ayahnya datang, Harithah, yang senantiasa menangis mencari di mana keberadaan anaknya. Dia orang punya, bisa bayar. Tapi yang namanya takdir terkadang susah. Mau punya uang tapi kalau Allah tidak berikan, susah. Sampai-sampai dia menangis, dia katakan bakaitu ala Zaidin wa lam adri ma fa'al, ahayyun fayurja am atadunahu al-ajal. Aku menangisi keberadaan Zaid, di mana dia. Kalau dia masih hidup saya bangga, saya bahagia. Tapi kalau dia sudah mati saya tidak tahu keberadaan dia. Akhirnya dia datang ke kota Makkah. Dia temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, saya akan bayar berapapun yang kamu mau wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, maukah kamu saya berikan tawaran yang lebih bagus, lebih asyik, lebih indah? Bagaimana wahai Muhammad? Nanti kita panggil Zaid, biar dia yang milih. Kalau mau pilih kalian, bawa pulang Zaid tanpa perlu kalian bayar. Tapi kalau dia pilih saya, demi Allah saya tidak akan pernah meninggalkan orang yang memilih saya. Akhirnya datang Zaid bin Harithah, ditanya oleh Rasulullah, "Hai Zaid, kamu kenal?" "Kenal ya Rasulullah, ini Harithah, ayah saya. Ini Ka'ab, paman saya." Kata Rasulullah, "Kamu pilih. Kalau kamu mau pulang, silahkan bersama mereka.
kalau kamu mau tinggal bersama saya, sesungguhnya saya tidak akan pernah meninggalkan orang yang memilih saya. Apa yang terjadi ikhwani, akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pada pendengar dimanapun antum berada, apa yang terjadi setelah ada tawaran dari Nabi Muhammad? Zaid bin Harithah mengatakan, ya Muhammad, tentu orang yang disuruh milih antara engkau dan orang lain, tentu dia akan memilih engkau. Ayahnya bingung, pamannya bingung, kenapa kamu bisa memilih Muhammad? Dia katakan, kalau kamu adalah ayah saya, kalau kamu adalah paman saya, kalau Muhammad adalah ayah, paman, semuanya bagi saya. Sehingga Rasulullah SAW pegang tangan Zaid bin Harithah, dibawa ke Ka'bah. Rasulullah katakan, ishhadu anna Zaidan ibni yarithuni wa arithuhu. Saksikanlah bahwa sesungguhnya Zaid adalah anak saya, mewarisi saya, dan saya mewarisi dia. Banyak kejadian yang serupa sehingga Salman minna ahlal bait, Salman seperti keluarganya Rasulullah, Salman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Farisi. Sampai-sampai orang melihat Salman ini seperti keluarga Nabi. Kenapa? Karena sering keluar masuk rumah Nabi, padahal dari Persia, jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kecintaannya membawa beliau seakan-akan beliau adalah satu kepada Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah cinta, sudah sayang, sudah mahabbah, lupa kepada hal yang lain. Tidak aneh ketika Rabi'atul Adawiyah beliau mengatakan, walaitaka tahlu wal hayatu mariratun, walaitaka tarda wal anamu ghidabu, idza sahha minka al wuddu fal kullu hayyinun wa kullu ma fawqa at-turabi turabu. Kecintaan susah untuk dihilangkan, apalagi kalau sudah kenal kepada orang yang dia cinta. Mengenal, kemudian mencinta, kemudian mengikuti, kemudian membersamai. Ada khutwat, ada langkah untuk bisa sampai kepada kebersamaan. Pertama mengenal, kemudian setelah mengenal, karena kita tahu semuanya keindahan, seperti yang dikatakan oleh guru mulia tadi, Nabi Muhammad SAW semuanya keindahan. Siapapun yang melihat Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang indah. Hasan bin Thabit ketika mau menghina Nabi, dilihat Nabi, beliau katakan apa? Lamma ra'aitu min anwarihi sata'at, wada'tu min khifati kaffi ala basari, khaufan ala basari min husni tal'atihi, walastu anduruhu illa ala qadri. Keindahan, kesempurnaan, yang mau ngejek nggak jadi, yang mau menghina nggak jadi. Kita tahu ketika Fathu Makkah ada orang yang ingin menusuk Nabi Muhammad SAW dari belakang. Ketika Nabi Muhammad menghadapkan wajah Rasulullah SAW kepadanya lalu memegang dadanya, dia katakan, demi Allah, sebelum engkau meletakkan tanganmu di dadaku, engkau adalah orang yang paling kubenci. Namun setelah mataku memandang kepada wajahmu, setelah tanganmu menempel kepada dadaku, tidak ada manusia yang lebih kucinta melebihi kecintaanku kepadamu. Kenapa kita belum cinta kepada Nabi? Kenapa kita belum mati-matian untuk Nabi? Karena kita belum betul-betul mengenal kepada Nabi. Karena kita belum betul-betul mengetahui siapa Nabi. Cinta, kenali Nabi, maka engkau akan cinta kepada Nabi. Cintai Nabi, maka engkau baru akan ada mutaba'ah, pengikutan. Kadang orang lompat, langsung pengen mutaba'ah, langsung mau ngikutin, akhirnya keseleo, naik tangganya ketinggian. Dia bilang yang penting sunnah, 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 tapi tidak di jalan yang tepat, akhirnya keseleo. Semua orang jadi salah. Dia ambil satu sunnah, dia tinggalkan ribuan sunnah. Araftu alifan wa taraktu alfan. Saya tahu alif satu, tapi saya tinggalkan ribuan. Kenapa? Karena dia mengikuti tanpa mencintai, dan mencintai tanpa mengenali sosok Nabi Muhammad SAW. Setelah ada pengenalan, akan ada cinta. Setelah ada cinta, akan ada kebersamaan. Rasulullah SAW katakan, anta ma'aman ahbabt. Kamu akan membersamai orang yang kamu cintai. Kalau kita sudah cinta, nggak mungkin bisa lepas. Abul Abbas Al-Mursi, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau mengatakan, "Lau ghaba anni Rasulullah tarfata ain, ma'adattu nafsi minal muslimin." Kalau Rasulullah hilang dari fikiranku satu detik saja, saya tidak menganggap diri saya seorang muslim. Bagaimana mungkin bisa hilang? Dia kalau duduk, ngikutin duduknya Nabi. Kalau jalan, ngikuti jalannya Nabi.
Kalau makan, ikuti makannya Nabi. Masuk ke rumah, ikut sunnah Nabi. Keluar rumah, ikut sunnah Nabi. Melakukan beberapa hal semuanya ikut kepada Nabi sehingga dicintai oleh Allah. Wa yudha'u lahul qabul fil ard. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Mengikuti sunnah Nabi dari pengenalan menjadikan Allah cinta. Di dalam hadis Al-Bukhari, hadis innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, di akhir hadis wa yudha'u lahul qabul fil ard. Dia akan diberikan penerimaan dimanapun tempat. Karena berkat orang tersebut mengenal, mencinta, mengikuti dan membersamai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Orang kalau sudah cinta susah untuk ngelepas. Qais bin al-Mulawwah terkenal Majnun Laila. Cintanya begitu luar biasa kepada Laila. Sakitnya itu sudah terlalu berat, bucin parah kalau kata anak Gen Z sekarang. Bucin banget ini Qais. Sampai ayahnya pengen ngobatin, dibawa ke Mekah. Di depan Ka'bah, Astarul Ka'bah. Katanya kamu berdoa kepada Allah supaya perasaan kamu itu hilang untuk mencintai Laila. Apa kata Qais bin al-Mulawwah? Ya Allah, setelah disuruh oleh ayahnya, minta kepada Allah supaya hatimu hilang dari kecintaan Laila. Dia mengangkat tangan, ya Allah, jangan hilangkan Laila dari pikiran saya. Justru di depan Ka'bah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak dilupakan Laila. Dia katakan, fa amma min hawa Laila wa tarki ziyarataha fa inni la atubu. Ya Allah, atubu ilaika ya Rahmanu, atubu ilaika ya Rahmanu mimma amilt faqad tadhaharat adh-dhunubu fa amma min hawa Laila wa tarki ziyarataha fa inni la atubu. Ya Allah, saya mungkin banyak dosa, saya minta ampun kepadamu dan saya bertobat, tapi untuk bertobat dari cinta saya kepada Laila, saya tidak akan pernah bertobat. Beliau sudah terlanjur asik dengan cintanya kepada Laila. Cinta yang halal, cinta yang tidak diikutkan kepada maksiat kepada Allah. Adapun cinta kepada siapapun halal, tapi terkadang yang menjadikan haram cara bercinta kepada orang tersebut. Pernah Qais ketika dia sakit, ayahnya memohon kepada Laila untuk datang. Laila, kamu tolong datang. Saya enggak suka, kata Laila, saya enggak suka sama Qais, sama Majnun saya enggak suka. Datang saja supaya anak saya sembuh, nanti saya bayar, saya beri apapun yang kamu inginkan. Pura-pura saya sebentar, setelah itu kamu pergi, tidak masalah. Akhirnya datang Laila kepada Qais dan mengatakan, ya Qais, ana ma'syuqatuka Laila. Wahai Qais, aku Laila yang kau rindu-rindukan sekarang datang di hadapanmu. Apa kata Qais? Iyyaki anni, pergi kamu dari saya Laila. Karena sesungguhnya saya sudah dilupakan kepadamu oleh cara cintaku kepadamu. Sekarang saya ini lagi suka cara bercinta saya kepadamu, bukan kepada kamu, bukan kepada zat kamu, tidak. Kamu pergi tidak masalah. Saya sedang asyik, sedang cinta kepada cara bercinta saya kepadamu. Oleh karena itu, ikhwani, kalau kita sudah masuk ke dalam dairatul hub, dairatul mahabbah kepada Rasulullah SAW, tentunya dari jalur pintu guru-guru kita, bika la nasil wa la budda minka. Bukan mereka yang kita tuju, tapi mau tidak mau. Laulal wasitah la dhahaba kama qila al mawsut. Kita pengen naik ke lantai kedua, perlu kepada tangga, bukan tangganya. Bukan tangganya yang kita tuju, tapi lantai kedua. Tanpa ada tangga, tanpa ada lift, maka kita nggak bakalan bisa sampai. Apa ada rukun Islam wudu? Tidak ada. Tapi salat tidak akan sah kecuali dengan wudu. Ma la yatimul wajib illa bihi
fahuwa wajib. Oleh karena itu, ikhwani, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan cinta di dalam hati kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada guru-guru kita yang menyampaikan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di dunia dan akhirat. Wassallallahu bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afatin wa salama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.